Takemichi hanya bisa menangis. Sial, ini tidak akan berhasil. Kalau begini, akhir yang mengerikan itu akan terjadi. Dari dalam ruang kontrol, Takemichi meneriaki semua orang yang bertarung untuk minggir. Sungguh sebuah usaha yang tidak ada gunanya, karena teriakan Takemichi pasti tidak akan terdengar. Namun tiba-tiba, dari belakang Takemichi, Kakucho berkata, "Takemichi, kau harus keluar dari kereta, atau kau juga akan mati." Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, Kakucho masih beruntung bahwa sabetan pedang Sanju tidak menggores dadanya lebih dalam, sehingga ia masih bisa selamat. Sementara itu, kita ditunjukkan usaha Takemichi untuk menghalangi rencana Sanju membunuh semua orang. Kakucho yang terluka juga ikut membantu Takemichi mengalahkan Sanju. Dalam pertarungan tersebut, Takemichi mendapatkan penglihatan bahwa Sanju akan menusuknya, sehingga beberapa detik kemudian Takemichi bisa menghindari serangan mematikan Sanju. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kalimat terakhir Sanju yang menanyakan apakah Takemichi seorang pelompat waktu juga? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Kereta api masih melaju begitu kencang. Kakucho yang melihat ke arah keluar meneriaki Takemichi. Karena dengan kecepatan yang seperti itu, kereta yang mereka tumpangi akan terguling di persimpangan yang sudah ada di depan mata. Sementara beberapa meter di depannya terlihat para anggota Kanto Manji dan Toman yang masih bertarung. Takemichi sendiri merasa frustasi karena ia tidak berhasil menemukan letak remnya. Padahal keretanya sedikit lagi akan menabrak orang-orang. Takemichi tahu pasti apa yang akan terjadi jika keretanya terguling dan menabrak semua orang. Mereka semua akan mati tertabrak dan tergencet kereta yang melaju sangat cepat. Sementara itu, Sanju yang sudah terlempar keluar dari kereta malah tersenyum full senyum karena ia yakin rencananya akan berjalan mulus. Ia menganggap Takemichi sudah terlambat. Ia tidak mungkin bisa menghentikan kereta yang sudah melaju dengan sangat cepat. Di sisi lain, Takemichi hanya berteriak memohon kepada kereta untuk segera berhenti. Padahal ia tidak mengetahui di mana letak remnya. Sungguh teriakan yang sangat sia-sia. Kereta masih tetap melaju dengan kecepatan yang stabil. Merasa dirinya sudah frustasi, Takemichi meneriaki Kakucho supaya membantunya. Namun saat Takemichi menengok kondisi Kakucho, alangkah kagetnya dia melihat Kakucho sudah lemas akibat sabetan pedang Sanju di pertarungan sebelumnya. Jelas luka yang diberikan Sanju sangat berefek pada kondisi fisik Kakucho. Apalagi sebenarnya luka yang didapatkan Kakucho sangat dalam. Takemichi pun tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Takemichi hanya bisa menangis. Sial, ini tidak akan berhasil. Kalau begini, akhir yang mengerikan itu akan terjadi. Dari dalam ruang kontrol, Takemichi meneriaki semua orang yang bertarung untuk minggir. Sungguh sebuah usaha yang tidak ada gunanya, karena teriakan Takemichi pasti tidak akan terdengar. Namun tiba-tiba dari belakang Takemichi, Kakucho berkata, "Takemichi, kau harus keluar dari kereta atau kau juga akan mati." Takemichi hanya menjawab jika ia pasti akan baik-baik saja. Dalam kondisi yang terjepit seperti itu, akhirnya Takemichi berhasil menemukan remnya. Ia juga menyuruh Kakucho untuk segera keluar dari ruang pengendali. Sementara semua orang yang sedang bertarung akhirnya menyadari jika sebuah kereta sedang melaju kencang ke tempat mereka semua bertarung. Pertarungan antar geng tersebut sempat terhenti sesaat karena mereka semua tidak tahu akan ada kereta yang lewat. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Takemichi berteriak untuk menyemangati dirinya sendiri jika dia pasti akan menghentikan keretanya dengan usahanya. Ia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Kakucho yang melihatnya memandang Takemichi jika ia memang orang yang seperti itu dari dulu. Takemichi adalah tipe orang yang mendahulukan orang lain sebelum dirinya sendiri. Tak terasa air mata Kakucho menetes saat ia melihat Takemichi. Kemudian ia berkata jika ia iri dengan teman-teman Takemichi.
Beberapa detik kemudian, Kakucho bangkit walaupun ia masih menahan rasa sakit. Ia meminta Takemichi minggir dari tempatnya. Kemudian Kakucho berkata jika ia akan melakukannya untuk menghentikan kereta. Takemichi menawar jika hal itu harus dilakukan secara bersama-sama, mengingat kondisi Kakucho yang sudah terluka parah. Namun tiba-tiba, tubuh Takemichi ditarik dan Kakucho melemparkannya keluar dari kereta. Takemichi hanya bisa berteriak memanggil nama Kakucho karena ia tidak harus melakukan hal itu. Tetapi Kakucho mempunyai alasannya sendiri. Meskipun dia salah satu dari kami, akan kuatasi ulas Sanju untukmu. Kakucho mengatakannya sembari tersenyum. Namun entah kenapa, senyuman Kakucho kali ini mengisyaratkan jika hal buruk akan terjadi. Takemichi yang sudah terlempar keluar dari kereta hanya bisa berteriak memanggil Kakucho. Ia tidak ingin melimpahkan semua beban itu kepada teman masa kecilnya. Takemichi tahu jika kondisi fisik Kakucho tidak mendukung untuk melakukan hal tersebut. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi sekarang, karena itu adalah pilihan Kakucho sendiri. Setelah terlempar, sontak tubuh Takemichi pun terguling-guling di tanah dan hanya bisa melihat kereta yang masih tetap melaju dengan kecepatan kencang. Sementara itu, Kakucho yang berada di dalamnya menggerutu dalam hati jika ia tidak akan membiarkan kematiannya sia-sia. Kakucho berteriak untuk menyemangati dirinya sendiri. Ia bertekad apapun yang terjadi, ia akan menghentikan kereta itu. Sungguh pengorbanan yang besar. Walaupun Kakucho sudah menarik tuas remnya, tetapi kereta tersebut masih tetap melaju. Semua anggota Kantomanji dan Toman yang melihat ada kereta api melaju ke arahnya sangat terkejut bukan main. Mereka semua lari tunggang langgang tak peduli apa-apa lagi. Yang mereka pedulikan adalah pergi menyelamatkan diri. Bahkan Mitsuya juga tidak mengetahui bahaya apa yang sedang menuju ke arahnya. Kakucho langsung panik mengetahui jika percobaan pertamanya tidak berhasil. Namun tiba-tiba ia merasakan kehadiran sahabatnya, seseorang yang sangat ia kenal. Kakucho merasakannya. Dia adalah Izana Kurokawa. Kau masih ceroboh seperti biasanya. Ya, itulah yang membuatmu menjadi dirimu. Kemudian terlihat tangan Izana mencoba meraih tuas yang dipegang Kakucho. Kemudian Izana membisikkan dengan lirih, "Aku akan membantumu, Kakucho." Semua itu adalah bayangan yang dirasakan Kakucho. Setelah mendapatkan dorongan semangat dari Izana, tiba-tiba kecepatan kereta perlahan tapi pasti mulai menurun. Sanju dan Takemichi yang melihatnya juga tak percaya dengan apa yang terjadi. Kini keretanya benar-benar telah berhenti melaju. Kakucho berhasil menghentikan keretanya sebelum mencapai persimpangan yang bisa menyebabkan keretanya terlempar. Takemichi terkejut tapi ia sangat senang. Sementara Sanju masih tidak percaya jika keretanya benar-benar berhenti, karena itu artinya rencananya sudah gagal total, alias gatot. Takemichi sedikit menitikkan air mata karena Kakucho benar-benar berhasil melakukan tugasnya. Ia langsung berlari menuju ruang pengendali kereta untuk menghampiri Kakucho yang telah menciptakan keajaiban. Takemichi berlari dengan sangat bahagia. Ia tak sabar merayakan keberhasilan tersebut bersama Kakucho. Namun sesuatu hal yang mengerikan telah terjadi. Ketika Takemichi sudah sampai di ruang pengendali, Takemichi melihat Kakucho sudah terduduk lemas kehilangan nyawanya. Untuk menyelamatkan semua orang dari bencana yang mengerikan, Kakucho bersedia mengorbankan nyawanya sendiri. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan usaha Takemichi dan Kakucho untuk menghentikan kereta. Namun karena Takemichi terlalu lama mencari letak tuas rem, ia menjadi panik sendiri. Sementara Kakucho yang sudah terluka parah malah menarik Takemichi keluar kereta. Akhirnya, dengan usaha Kakucho yang dibantu dengan bayangan Izana di sampingnya, ia berhasil menghentikan kereta untuk menabrak semua orang. Namun berkat hal tersebut, Kakucho harus rela kehilangan nyawanya. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.